Kalau kata-kata khalaqa artinya menciptakan, dalam bahasa Indonesia diksinya itu menciptakan. Kalau dalam ja'ala dalam bahasa Indonesia itu menjadikan. Kalau khalaqa itu tidak ada unsur ikhtiarnya. Khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqis sama'i min tafawut. Itu semuanya kehendak Allah. Wis ora ana ikhtiare, ora ana usahane, materi tidak ada usaha manusia sama sekali. Tapi kalau ja'ala niku wonten unsur ikhtiar. Wa ja'ala lakum khalaqalakum min anfusikum azwaja wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, supaya hubungan suami istri itu harmonis, itu ada unsur ikhtiar dari suami dan istri itu. Akan tetapi menurut akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu tauhid fil af'al, itu semuanya yang menentukan adalah Allah. Yang menentukan adalah Allah. Yang mentakdirkan adalah Allah. Ketika Nabiullah Muhammad itu salat sujud, kemudian dikaproki oleh orang-orang kafir Quraisy kotoran-kotoran binatang, beliau tidak marah, karena yang dilihat bukanlah orang kafir itu, yang dilihat adalah kehendak Allah. Gusti Allah ingin menguji kesabaran saya kok, ya macam-macam kayak gini, saya harus diuncali kotoran. Semuanya demikian disandarkan oleh Allah. Itu ja'ala. Oleh karena itu, meskipun tantangan yang dihadapi oleh para wali songo, oleh pedagang Gujarat, oleh para pendiri penyebar Islam, pamannya dari Belitung, oleh Pangeran Cheng Ho dan lain sebagainya, mereka bersabar, teguh, karena semuanya dikembalikan kepada Allah. Kalau ada anak nakal, Gusti Allah yang nguji saya kok, dijadikan si Polan ini nakal, demikian juga saya guru harus bersabar, harus mengatasi. Tidak ada kebencian, tidak ada kebencian. Yang ada adalah tindakan keras, bukan kekerasan. Yang ada adalah marah rahmah, bukan marah ghadab, hawa nafsu, tidak. Tapi semuanya dilandasi bahwa ini sudah ketentuan Allah. Oleh karena itu tegar-tegar dulu. Dan bahkan saya mengatakan ulama-ulama di dalam membahas masalah yang segenting apapun masih diselingi dengan canda dan tawa. Karena dia kembalikan kepada Allah. Seolah-olah kalau kita itu marah beneran itu adalah hal yang lucu, wong itu semuanya kehendak Allah. Harus kita atasi sebagaimana apa yang diperintahkan pada kita. Dan masuknya Islam di Indonesia ini juga disertai dengan kisah-kisah yang lucu. Sebagaimana masuknya agama Yahudi dan penguasaan agama Yahudi di Palestina, di Baitul Maqdis, itu juga demikian.
Lucunya di mana ya? Kadang-kadang tidak kita bayangkan. Nabiullah Daud alaihi salam niku ketika perang dengan Jalut. Jalut. Ketika perang dengan Jalut itu dijanjikan oleh Raja Talut, nah kowe iso ngalahke Jalut mengko tak rabekke anakku, macam gitu. Kira-kira saiki ana sayembarang ngono apa ora? Yang duwe anak ayu, sing duwe anak sugih. Nah kowe iso ngalahke Jalut, tak rabekke anakku. Itu Nabi Daud dijanjani demikian. Sebagai pendorong ya, meskipun Nabi Daud itu nabi, jangan panjenengan ukur dengan akhlak Nabiullah Muhammad, jangan. Tapi diukur pada masanya, yaitu pada masa Bani Israel yang demikian berengkel dan lain sebagainya, itu Nabiullah Daud. Tapi ketika Nabi Daud sudah menang mengalahkan Jalut, Nabi Daud tidak segera dikawinkan dengan anaknya Talut. Dalam satu tafsir, kamu belum memberi mahar. Maharnya apa? Maharnya adalah 100 ikut. Nah, ikut tahu ikut niku. Hasafai pun apa niku? Tutupipun hasafai wong lanang niku. Kamu harus bisa nyunati 100 orang di sini, 100 orang di sini, dan potongannya itu dikasihkan pada saya. Kamu berarti sudah mengislamkan atau mensucikan orang 100. Itu maharnya. Maharnya itu. Mahar kok aneh-aneh ana kaya ngono. Nek cara bahasane kene Jawa iku ikut ya. Kok ikut ya? Karena itulah, karena Nabiullah Daud sudah bisa beristri dengan anak raja, maka Nabi Daud leluasa untuk berdakwah di situ, untuk menerapkan syariat-syariat Allah di bumi Palestina, sampai melahirkan Nabi Nabi Sulaiman dan seterusnya. Itu gara-gara itu. Di Indonesia juga demikian. Dalam versi sejarah, versi ada versi tafsir, versi sejarah. Ini ku sampun biasa, sampun biasa. Ampun sagumun, beda niku sampun biasa. Wong delok gajah niku nak pas delok telalene ya sing diamati telalene, sing delok pas delok bokonge ya sing dideloki bokonge. Pas delok nak bagi orang kolektor barang mahal ya gadingnya itu sudah biasa. Brawijaya kerajaan Majapahit pada waktu itu pemikiran belum maju, dan yang dikedepankan pada waktu itu adalah kekuatan dan kesaktian. Maka kerajaan Brawijaya ini harus disiasati supaya Islam bisa diterima oleh masyarakat di situ. Konon salah seorang wali, karena Raja Brawijaya itu senengnya itu adalah adu ayam, maka kesukaan Raja Brawijaya ini harus ditandingi, tapi dengan suatu janji. Nah, maka salah seorang wali menantang untuk adu jago dengan Raja Brawijaya.
Tapi ada permintaan satu. Kalau Raja Brawijaya jagonya Raja Brawijaya yang menang, maka si wali itu harus mengikuti agama Hindu. Kalau jagonya Brawijaya kalah, ada dua permintaan. Satu mengucapkan suatu lafal dan satu memotong bagian tubuhnya gitu. Dan seorang wali meminta kepada Allah dikasih, maka diadulah jago dan dagelan. Jenengan kenal dagelan. Sing kanggo tataan macak klopo niku lho napa niku. Wah niku dimintakan kepada Allah supaya jadi jago. Dan itu dengan jagonya Brawijaya dagelan di jalu ditotal ya meneng wae. Nah gitu. Dagelan itu total meneng wae. Akhirnya apa? Akhirnya jagonya Brawijaya kalah. Brawijaya kalah harus menepati janji, dua janji. Seorang kesatria meskipun musuh, yang nama janji dengan musuh itu harus ditepati. Itu sama-sama. Kalau tidak percaya sama tanya Bapak Haji Musafir itu sebagai tentara, meskipun musuh tetap dihormati ya. Meskipun musuh janjinya tetap harus ditepati itu. Apalagi kesepakatan nasional konsensus yang berupa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini pengecut kalau tidak menepati janji. Dua permintaan, satu mengucapkan syahadat, yang kedua memotong bagian tubuhnya, yaitu ikut itu dipotong alias disunati. Sunati. Ketika Brawijaya disunati, maka seorang istrinya kaget. Ini ada apa kok berbeda sekali dan jos sekali gitu, katanya demikian, dan jos sekali katanya. Pada suatu pertemuan, ini sekarang yo sejarah kasih sejarah. Ada beberapa istri pate-pate dan menteri kumpul-kumpul. Permaisuri. Raja itu kondo kalau istri-istrinya pate-pate itu. Sekarang sang raja tambah jos demikian dan lain-lain sebagainya. Lah karena apa? Karena dipotong itu. Nah, maka seluruh pegawai-pegawai dan seluruh menteri-menteri itu diminta istrinya untuk memotong bagian tubuhnya tersebut. Cara-cara demikian itu. Dan dengan syarat membaca satu kalimat, joponya memotong itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu ilustrasi kalau toh tidak terjadi, kalau toh sejarah itu salah, tapi setidaknya mendekati, tapi setidaknya merupakan ilustrasi betapa damainya Islam itu masuk di Indonesia. Demikian pula cara para kiai dan para tokoh-tokoh, saya yakin termasuk Bapak Kasmuri ini juga memiliki peran yang besar di dalam mengislamkan kita ini dan masyarakat di sini. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, kalian itu tidak belajar agama secara daki. Ngerti pula cara daki? Cara taktik mendalam. Kalau orang tidak belajar secara mendalam niki mangke, kalau dipermainkan dengan teks, jangan sampai goyah. Panjenengan harus kembali kepada Pak Kiai, kepada guru-gurumu manakala ada masalah-masalah keagamaan ya, keagamaan. Tugasmu apa? Tugasmu adalah mengamalkan ilmumu.
sing dandani motor, nanti mau sing dandani motor mau sing dandani motor. Nah, jadilah bengkel motor yang bagus, yang jujur sesuai dengan keilmuanmu, yang apa, yang jurusan masak memasak ada, memasak ya, masalah yang suci dan halal. Kalau nanti menjadi catering ya juga jangan mahal-mahal, yang wajar-wajar saja. Kalau nanti kebetulan kamu menekuni terus pekerjaanmu, barangkali di sini nanti ada yang memiliki bengkel motor atau mobil sebagaimana Nasmoko atau sebagaimana plat H dan lain sebagainya, maka jangan pikirkan penumpukan kekayaanmu, tapi seberapa jauh usahamu itu manfaat pada lingkungan. Nanti dume wis duwe bengkel, wis duwe mobil, wis duwe omah apik, terus usahanya mandek di situ, uang saya sudah kaya, sudah bisa mencukupi, jangan. Tapi pikiran panjenengan, kalau punya usaha, kamu sudah cukup, lantas dalam pikiranku semakin saya dapat merekrut tenaga banyak, semakin saya bisa memecahkan masalah umat. Insya Allah ini juga merupakan amal yang tidak kalah dengan sholat di masjid dan di dalam masjid. Insya Allah kalau diniati itu demikian. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, ya gitu. Dia harus diatur gitu. Kalau nanti kalian sudah kaya dengan usaha panjenengan, sebab usaha dengan tangan itu yang berkah. Nah, yang berkah, saya mengatakan duitnya politisi dengan duitnya bengkel mobil itu lebih berkah bengkelnya, bengkel mobilnya. Soalnya dengan keringat sendiri dan dengan tenaga sendiri, zahiran halalan thayyiban, gitu ya. Kamu jangan silau dengan profesi-profesi lain. Profesimu tekuni, insya Allah kalau kamu jujur, manajerialnya yang baik, kamu bisa berkembang dari keringatmu sendiri, dari pikiranmu sendiri. Soalnya demikian, sekarang sekolah-sekolah teknis itu sama jadi politisi. Sekolah pertanian IPB, Kang Gatot yang sekarang namanya Al-Khattat itu kan keahliannya pertanian, tapi jadi politisi dan lain sebagainya. Dah lebih berkah ngingoni bengkel dan lain sebagainya. Insya Allah lebih berkah. Yang nama berkah itu apa namanya? Adalah anteng, tenang, tidak semrawut pikirannya, istri ya manut, anak dikandani ya nurut. Ya itu berkah. Daripada kamu kaya raya tiba-tiba karena dari harta yang tidak jelas, bojone ruwet, anake ora nurut, malah naudzubillahi min dzalik. Jadi itulah para guru-guru kita semuanya dulu itu kasep. Ini nak rahasia namanya, rahasia. Duit yang berkah itu sama kerja, kerja awak.
kerja awak, sampai pekerjaan yang makruh bila dibandingkan duit sedekah itu lebih berkah duit pekerjaan sendiri gitu. Dodol rokok itu bati kalau duit sedekah itu lebih berkah hasil dodol rokok meskipun makruh. Apa meneh kowe pekerjaan yang halal, itu rahasianya demikian. Maka saya sangat kepingin sekali sebagaimana panjenengan itu ya kerja ya apa gitu, sebagaimana membangun dan lain sebagainya, itu insya Allah duitnya berkah. Kalau di Indonesia ini ruwet, yang ruwet bukan panjenengan, yang ruwet itu orang Jakarta dan orang-orang elit itu. Tukang-tukang kayu, bengkel-bengkel itu tenang-tenang aja kok, tidak ruwet kok. Karena apa? Karena memang apa yang dimakan itu adalah dari hasil yang berkah itu ya. Jadi itu, nah dari tangan sendiri halalan thayyiban, insya Allah akan berkah semuanya. Daripada panjenengan kaya nanti panjenengan mati bondone digawe rebutan anak istri pertama, istri kedua dan lain sebagainya, anak itu tukaran lali ora nahlilke kowe, ora ditahlilke kaya Mbah Kasmuri niki, naudzubillahi min dzalik. Inilah bapak-bapak, bukan SMK ini adalah sekolah yang sangat mulia daripada sekolah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, karena dia panjenengan telah mendidik anak-anak jenengan untuk makan dari rezeki usaha yang nyata dari dirinya sendiri. Moga-moga bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Anak-anak kita ini semuanya menjadi pengusaha-pengusaha muslim Ahlussunnah wal Jamaah NU, dan semua akan memberikan solusi kepada masyarakat yang ada. Cukup sekian barangkali apa yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahu yuzakki amalana wa ya'lu an su'i wa ayyunil arda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana, dhunuba dhawahirina wa dhunuba bawatinina, wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa ajdadina wa man tanasaba ilaina, wa dhunuba asatidina wa ustadzatina ya Allah, wa dhunuba jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma wa ya qadir wa ya razzaq wa ya fattah wa ya jawad, jud lana ya Allah, jud lana ya Allah, jud lana ya Allah bi taysiri umurina ya Allah, umuri arzaqina ya Allah, wa umuri kasbina ya Allah. Yassir lana, yassir lana, yassir lana, warzuqna rizqan halalan tayyiban wasi'an li'uddati ibadatika wal i'la'i kalimatika ya Allah, li'uddati ibadatika wal i'la'i kalimatika ya Allah. Innaka antal mannan, innaka antal jawad, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ighfir ya Allah limusiina, ighfir ya Allah limusiina, ighfir ya Allah liman anfaqa ala hadzal ma'hadi wa ala hadzal madaris ya Allah, waghfir dhunubahum, waghfir dhunubahum wa anzilhum inda jiwarika ya Allah, wa anzilhum inda jiwarika ya Allah. Wa nakhususan abdika Mbah Kasmuri Al-Hajj
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'al dhurriyyatihi min ahlil amali wa min ahlil ilmi wa min ahlil infaqi wa min ahlil jihadi wa min ahli tamassuki bidinika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah arzuq li jami'a sadidina wa ustadzatina sabran kamilan ditarbiyatina ya Allah, ditarbiyatina ya Allah, hatta ja'alta ulumana uluman nafi'ah ya Allah, uluman nafi'ah ya Allah, uluman nafi'ah ya Allah, li'amari biladina Indonesia ya Allah, li'amari biladina Indonesia ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah infa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma wa ya jami'an nas al-yawm la rayba fihi ijma' bainana wa bain habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yawmin la yanfa'u fihi malu wa la banuna illa man ata Allah biqalbin salim. Salim aqaidana ya Allah, aqaidah ahli sunnati wal jamaah. Salim aqaidana ya Allah, aqaidah ahli sunnati wal jamaah. Wa sallim imanana wa sallim awladana wa dhurriyyatina, salim talamidana ya Allah, salim talamidana ya Allah. Mugi-mugi panjenengan paling selamat ilmunipun murid-murid SMK menika ya Allah. Mugi-mugi panjenengan manfaat ilmunipun lare-lare SMK ya Allah. Mugi-mugi panjenengan paring mayar lan kampil dhateng usahanipun lare-lare menika ya Allah, sehingga dados tiyang ingkang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, lan manfaat dhateng tangga teparinipun ya Allah. Salim akhlaqahum, lan mugi panjenengan nyelametaken akhlakipun. Amin. Salim dinahum, mugi panjenengan nyelametaken agamanipun ya Allah Gusti, sehingga putra-putra menika dados amal jariyah kawula sedanten, amal jariyahipun tiyang sepah, amal jariyahipun para guru-guru ingkang wonten mriku. Ya Jawadu ya Karimu ya Halimu ya Karim Karim. Salim hadil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ummah bijahi jami'i ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.